pembuat mujizat sejati, yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelelahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membawa laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang. Ya pujian bagi Tuhan, dengan sehati puji Tuhan. Ya pujian bagi Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Glory haleluya bagi Tuhan. Ya pujian bagi Tuhan. Penyelamatku, penyembuhku, pembebasku, Dia Yesus. Katakan
sehati puji Tuhan. Ya pujian, ya pujian bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya puji Tuhan. Glory haleluya bagi Tuhan. Ya pujian, ya pujian. Sekali nyatakan, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Ya pujian bagi Tuhan. Dengan sehati puji Tuhan. Ya pujian, ya pujian bagi Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya puji Tuhan. Glory haleluya bagi Tuhan. Ya pujian bagi Tuhan penyelamatku. Penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Ya Yesus, nyatakan Dia penyelamatku. Penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Dia Yesus, nyatakan Dia penyelamatku. Penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Dia Yesus, Dia Yesus, penyelamatku, penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Ya Yesus, mari katakan pujian. Ya pujian bagi Tuhan. Dengan sehati puji Tuhan. Ya pujian bagi Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya puji Tuhan. Glory haleluya bagi Tuhan. Ya pujian, katakan Tuhan Kau penyelamat kami Tuhan. Penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Ya Yesus, penyelamatku, penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Ya Yesus, penyelamatku, penyelamat, penyembuhku. Makasih Tuhan, pembebasku. Sekali lagi saudara nyatakan, Tuhan penyelamat kita. Penyelamatku, penyembuhku, pembebasku. Ya Yesus, ya Yesus. Ya pujian bagi Tuhan. Dengan sehati puji Tuhan. Ya pujian, ya pujian bagi Tuhan. Ya pujian, ya pujian, ya pujian bagi Tuhan. Ya pujian, ya pujian, ya pujian bagi Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Sekali lagi saudara, mari kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat
sekali lagi nyatakan, kami mau puji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, puji Tuhan. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa-Nya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari nyatakan, Tuhan Yesus baik. Ya Allah, Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Amat baik bagi. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Amat baik. Katakan sekali lagi saudara. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Amat baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amat baik bagi. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amat baik bagiku. Nyatakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Kau baik Tuhan. Ya Allah, Dia baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Amat baik bagi. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amat baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amat baik bagi. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amat baik. Katakan Tuhan Kau baik. Ya Yesus baik. Amat. Sekali lagi saudara katakan, Yesus baik. Ya Yesus baik. Amat baik bagiku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dari
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang
Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepada-Mu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berbahagialah orang yang berduka cita karena berbeban berat. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Injil Matius pasal 5, 6, dan 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan secara berulang-ulang kepada murid-muridnya pada pelbagai kesempatan selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Ajaran Tuhan Yesus ini dimulai dengan ucapan-ucapan berbahagialah yang terkenal. Ucapan berbahagialah meringkaskan sikap murid Yesus yang sejati. Ucapan berbahagialah meringkaskan sikap orang yang sudah menerima tuntutan kerajaan Allah. Ucapan berbahagialah menjelaskan keadaan hati yang diperintah oleh Allah. Ucapan berbahagialah menggambarkan apa artinya hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ucapan berbahagialah meringkaskan cara hidup yang memberi hasil yang paling baik.
Ucapan berbahagialah ini beberapa menunjuk kepada apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Beberapa menunjuk kepada apa yang sedang terjadi di masa kini. Artinya, berkat-berkat yang disebutkan di sini bukan sekedar untuk masa yang akan datang, tetapi juga ada berkat untuk masa kini. Dengan demikian, berkat-berkat yang dijanjikan di sini bersifat lengkap, cukup untuk keperluan kita pada masa kini, dan tidak akan habis bahkan sampai masa yang akan datang. Sifat-sifat yang dijelaskan Tuhan Yesus melalui ucapan berbahagialah ini secara keseluruhan harus dipupuk dan ditumbuhkan dalam diri seorang murid Yesus. Sebab hanya apabila sifat-sifat ini bertumbuh dalam hidup kita, maka Allah benar-benar memerintah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang-orang ini berbahagia bukan karena mereka berduka cita, tetapi karena Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Tuhan berjanji akan menghibur mereka yang berduka cita karena kesulitan hidup atau berbeban berat. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Beberapa tahun yang lalu, ada pameran lukisan tentang kemiskinan di Mall Pondok Indah di Jakarta. Karena kemiskinan, seorang anak di sebuah desa di Republik Rakyat Tiongkok terpaksa harus tinggal bersama nenek di kampung, karena kedua orang tua harus berjuang mencari nafkah di kota. Tiap hari anak ini harus pergi ke sekolah sendiri. Dia menggambar pintu rumah neneknya dengan gambar sosok seorang wanita dan menulis, "Mama, aku ingin kau berjalan bersamaku ke sekolah." Karena kemiskinan, anak ini berduka karena dia harus hidup terpisah dari kedua orang tuanya, menjalani kehidupan yang suji, kesepian, tanpa pelukan, dan belayan kasih ayah dan ibu. Banyak hal bisa menimbulkan duka cita. Ada yang berduka karena kesulitan hidup atau berbeban berat, seperti ada anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, atau ada anak yang tidak hidup bagi Kristus, atau ada orang tua yang bertengkar terus, atau ada pasangan yang suka bertengkar. Firman Allah berkata, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kita semua tentu menyadari bahwa yang suka bertengkar bukan hanya perempuan saja. Kadang-kadang juga ada laki-laki yang suka bertengkar. Sehingga firman Allah ini juga dapat dibaca sebagai lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan laki-laki yang suka bertengkar. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena berbeban berat, karena mereka akan dihibur oleh Tuhan sendiri. Banyak hal bisa menimbulkan duka cita. Ada yang berduka cita karena kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, cari kerja tak kunjung dapat, berusaha tak kunjung berhasil, dan sebagainya. Rasul Petrus pernah mengalaminya. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Petrus pernah mengalami kesulitan ekonomi. Petrus bekerja sebagai nelayan. Suatu kali dia sudah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Sementara Petrus berduka karena pada hari itu dia tidak bisa membawa hasil untuk memberi nafkah buat istri dan anak-anaknya. Tanpa disangka-sangka, semata-mata karena kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus datang dan berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Pada hari itu
Petrus dan kawan-kawan berhasil menangkap jumlah terbesar ikan yang pernah mereka tangkap seumur hidup mereka. Firman Allah mencatat, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bila Tuhan berkata akan, itu berarti pasti. Sebab Tuhan sendiri yang akan menghibur orang yang berduka cita, namun tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang berduka cita berbahagia, bukan karena mereka berduka cita, tetapi karena masih ada Tuhan yang dapat diandalkan dalam suasana duka cita. Banyak hal bisa menimbulkan duka cita. Ada yang berduka karena kesulitan hidup atau berbeban berat, seperti ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan mereka bertanya-tanya kapan saya akan sembuh dari penyakit ini. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini sudah terlalu lama sakit sehingga dia telah kehilangan pengharapan untuk bisa sembuh. Yang bisa dilihat dan diingat orang ini hanyalah kesulitan demi kesulitan. Mengapa dia tidak mungkin bisa sembuh? Beberapa di antara orang sakit yang menunggu di tepi kolam Bethesda itu ditemani oleh anggota keluarganya. Tetapi orang ini sudah terlalu lama sakit. Anggota keluarga yang dulu biasa menunggui dia mungkin sudah ada yang meninggal dunia. Beberapa yang lain mungkin sudah kelelahan. Yang lain lagi barangkali sudah bosan dan sudah bersikap masa bodoh dan tidak lagi peduli. Jadi waktu ditanya Tuhan, maukah engkau sembuh? Dia hanya bisa berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Di dunia ada banyak orang seperti orang yang sakit ini. Mereka tidak berdaya, sebatang kara, dan tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa menolong. Tetapi suatu hari, semata-mata karena kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan orang yang sudah lama sakit ini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghibur mereka yang berduka cita karena berbeban berat dan membuat mereka berbahagia. Banyak hal bisa menimbulkan duka cita. Ada yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Di dalam Alkitab, kita membaca mengenai sebuah keluarga. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Karena terjadi bala kelaparan di tanah Israel, mereka mengungsi ke tanah Moab. Di negeri asing, kedua anak Naomi berumah tangga. Mereka menikah dengan perempuan Moab. Ternyata nasib malang mengejar Naomi, bahkan sampai ke negeri asing sekalipun. Suami Naomi meninggal dunia, begitu pula kedua anak lelakinya. Naomi menjadi janda sebatang kara di negeri asing. Zaman dahulu tak ada yang lebih buruk daripada hal seperti ini. Zaman dahulu menjadi janda hampir selalu berarti jatuh miskin, menderita, dan sengsara. Tidak ada lagi suami atau anak laki-laki yang bisa bekerja untuk memberi dia makan di hari tua. Dengan kematian suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi sudah kehilangan jaminan ekonomi, jaminan perlindungan, jaminan status sosial. Naomi sudah tidak punya jaminan lain kecuali jaminan Tuhan Allah Israel yang hanya bisa diterima melalui iman. Naomi mengungkapkan kepedihan hatinya dengan kata-kata, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nama Naomi berarti kesayangan atau kesukaan. Nama Mara berarti pahit.
bahwa Naomi tidak mau lagi dipanggil Naomi atau kesayangan atau kesukaan, tetapi minta dipanggil Mara atau pahit, menunjukkan betapa dalam kepedihan hati Naomi karena ditinggal mati oleh suami dan kedua anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Tuhan menghibur Naomi dengan memberikan kepadanya seorang menantu yang bernama Rut yang tulus mengasihi Naomi tanpa pamrih. Rut memutuskan untuk ikut dengan Naomi pulang ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Sebenarnya apa yang masih bisa diharapkan dari Naomi? Janda sebatang kara. Suaminya sudah meninggal. Kedua anak laki-lakinya juga sudah meninggal. Bila ikut Naomi, bisa-bisa Rut yang harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan ibu mertuanya. Bila Naomi sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan, Rutlah yang harus merawat dan mengurus Naomi. Bila Rut mementingkan diri sendiri, Rut akan pulang seperti Orpa, menantu Naomi yang lain, menikah lagi, punya anak-anak. Siapa tahu bisa lebih bahagia begini daripada mengurus ibu mertua yang sudah sebatang kara seperti Naomi. Tetapi hati Rut penuh dengan belas kasih Tuhan terhadap ibu mertuanya yang sudah janda dan jatuh miskin. Ketika Naomi memaksa Rut untuk pulang saja ke rumah orang tuanya, Rut dengan tegas menolak. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Rut mengucapkan janji setia sehidup semati kepada Naomi. Rut mengasihi Naomi tanpa pamrih. Rut berjanji tidak akan meninggalkan Naomi dan takkan membiarkan Naomi. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar daripada Rut, yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Sebenarnya Rut cukup puas bila dia bisa merawat ibu mertuanya yang sudah janda di masa tuanya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi Rut. Sementara Rut setia bekerja keras di ladang untuk mencukupkan keperluan dirinya dan ibu mertuanya, Rut dipertemukan dengan pemilik ladang yang kaya raya yang bernama Boas. Akhirnya Rut dipersunting oleh Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Kemudian Obed mempunyai anak yang bernama Isai, dan Isai mempunyai anak yang kemudian menjadi Raja Daud. Kita baca dalam firman Allah, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Naomi yang berduka karena ditinggal mati oleh suami dan kedua anak laki-lakinya, dihibur oleh Tuhan dengan memberikan Rut, seorang perempuan sederhana yang setia mengasihi ibu mertuanya tanpa pamrih. Baik Naomi
maupun Rut tidak pernah menyangka bahwa Rut akan menjadi nenek moyang Raja Daud yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan menghiburkan Naomi yang berduka karena kematian suami dan kedua anak lelakinya dengan cara yang jauh melampaui apa yang sanggup Naomi doakan atau pikirkan. Dia sungguh Tuhan yang baik. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Dengan demikian, Tuhan Yesus menegaskan bahwa duka cita tidak kekal. Duka cita adalah sesuatu yang fana. Masa sukar tidak kekal. Orang yang tegar pasti akan melewatinya. Pada waktunya Tuhan pasti menghibur setiap orang yang ketika berduka cita datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kalau ada yang berduka cita karena kesulitan hidup atau berbeban berat, mungkin karena ada masalah keuangan, mungkin karena ada kemiskinan, mungkin karena ada sakit penyakit, mungkin karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kalau ada yang berbeban berat karena ada anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, mungkin karena ada anggota keluarga yang terikat kepada kebiasaan buruk atau kecanduan, mungkin karena ada masalah antara orang tua atau anak-anak yang bertengkar terus, mungkin ada masalah karena rumah tangga yang ada masalah pekerjaan, usaha dan sebagainya. Tuhan Yesus ingin menghibur Anda. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagaimana adamu. Dia sudah berjanji, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita punya Tuhan yang sanggup dan bersedia menghiburkan kita di tengah kesulitan hidup dan berbeban berat. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Bila ada yang sedang berduka sekarang ini karena rupa-rupa kesulitan hidup atau berbeban berat, dan engkau mau meminta agar Tuhan Yesus menghiburmu, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan
dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari kita beri dan nyanyikan, katakan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita,
karena mereka akan dihibur. Orang-orang ini berbahagia bukan karena mereka berduka cita, tetapi karena Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Yang pertama, Tuhan berjanji akan menghibur mereka yang berduka cita karena kesulitan hidup atau berbeban berat. Mungkin ada yang berduka cita karena ada masalah keuangan, kemiskinan. Mungkin ada yang berduka cita karena ada sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, atau anggota keluarga yang terikat kepada kebiasaan buruk atau kecanduan. Mungkin ada yang berduka cita karena ada orang tua atau anak-anak yang bertengkar terus, ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau ada masalah rumah tangga, atau ada masalah dengan pekerjaan dan sebagainya. Tuhan Yesus ingin menghibur kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Dia sudah berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita punya Tuhan yang sanggup dan bersedia menghiburkan kita di tengah kesulitan hidup dan berbeban berat. Mari kita berdoa. Irialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusai. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Bapa menghiburkan anak-anak-Mu yang sedang berduka cita karena berbagai kesulitan dan atau berbeban berat. Bapa, hiburkanlah anak-anak-Mu yang berduka karena ada sakit penyakit. Adakah ya Bapa mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkanlah anak-anak-Mu yang berduka karena kemiskinan atau kesulitan keuangan. Adakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Hiburkanlah ya Bapa anak-anak-Mu yang berduka cita karena ada masalah di pekerjaan, ada masalah di usaha mereka. Mari Tuhan, berikan pekerjaan, berikan usaha yang menghasilkan bagi anak-anak-Mu. Selesaikan masalah di pekerjaan, selesaikan masalah di usaha anak-anak-Mu. Hiburkanlah ya Bapa anak-anak-Mu yang berduka karena perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya. Kami mohon meminta persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu ini. Bapa kami yang di sorga, hiburkanlah anak-anak-Mu yang berduka karena anggota keluarga yang perlu bertobat, atau karena terikat oleh dosa, kecanduan, atau kebiasaan buruk lainnya. Curahkanlah hujan pertobatan Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hiburkanlah ya Bapa anak-anak yang berduka karena ada masalah dalam rumah tangganya. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapa, hiburkanlah anak-anak-Mu yang berduka karena ada masalah dalam pendidikan mereka atau pendidikan anak cucu mereka. Mari Tuhan tolonglah supaya anak-anak-Mu yang sedang bersekolah atau kuliah bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Juga bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Dan juga Tuhan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu pertolongan yang mereka perlukan. Bapa, hiburkanlah anak-anak-Mu yang berduka karena ada yang terikat dengan pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon Tuhan, kami mohon agar anak cucu kami dilepaskan dari segala bentuk pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon hikmat Tuhan diberikan kepada orang tua untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hiburkanlah anak-anak-Mu yang berduka karena membutuhkan tempat tinggal. Berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Hiburkan anak-anak-Mu yang berduka karena merindukan pasangan hidup. Pertemukan anak-anak-Mu Tuhan dengan jodoh mereka masing-masing. Karuniakan kepada anak-anak kehidupan rumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan.
Hiburkan ya Bapa anak-anakmu yang berduka karena merindukan keturunan. Adakan mujizat Tuhan sehingga anak-anakmu bisa mempunyai anak yang menjadi penghiburan bagi mereka. Kami juga meminta Tuhan menghiburkan anak-anakmu yang berduka karena berbagai keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir dan menolak semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Bapa kami yang di sorga, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang yang mendengar suara saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Telinga rohani Anda terbuka dan peka terhadap suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat Anda akan mengetahui keputusan yang tepat, dan Anda akan membuat pilihan yang menggerakkan Anda menuju maksud dan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kreativitas, dengan berkat, dengan ide-ide. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia Anda akan menjadi nyata sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi sangat terampil. Anda akan menjadi sangat baik. Anda akan menjadi pemimpin di bidang Anda. Anda akan menjadi menonjol di antara orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keberanian dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan, kecemasan, intimidasi, ketidakamanan tidak akan menghambat Anda. Anda akan melangkah ke peluang baru, proyek baru, tingkat yang baru, mengetahui bahwa Anda mampu, diperlengkapi, diberdayakan, dan diurapi dengan keinginan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kemauan yang kuat, dengan pengendalian diri, dengan disiplin diri, bahwa keinginan yang salah tidak akan mengendalikan Anda, tetapi Anda akan berjalan dalam ketaatan, menghormati Tuhan, mengakhiri kompromi dengan dosa, mengakhiri kompromi dengan kebiasaan buruk, mengakhiri kompromi dengan hal-hal yang menarik Anda ke bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menuruti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Kuasa Roh Kudus menguatkan Anda dan membantu Anda untuk taat. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Anda sehat, ada sukacita besar di rumah Anda, anak-anak Anda bahagia, mereka akan tetap dekat dengan Anda. Ada rasa hormat, kebaikan, dengan rasa cinta dan kedamaian memenuhi suasana rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua perselisihan, perpecahan, kata-kata menyakitkan, ketidakpuasan, ketidaksetiaan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun Anda ke dalam kesatuan visi, kesehatian. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang panjang, bahagia, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan vitalitas, dengan energi, bahwa masa muda Anda sedang diperbaharui seperti Raja Wali, dan Anda akan berlari dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang dapat tinggal di tubuh Anda, bahwa semua penyakit, peradangan, bakteri, virus, dan sel-sel penyakit harus pergi dan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus.
tubuh Anda kuat, tulang Anda, persediaan Anda, ligamen, sel, organ, jaringan kulit, darah, pikiran, hormon berfungsi dengan baik, berfungsi sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan berumur panjang. Jumlah hari-harimu akan digenapi oleh Allah. Bahkan di usia tua, seperti Musa, matamu tidak akan redup dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan promosi. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda akan meminjamkan dan tidak meminjam. Anda berada di atas dan bukan di bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda menghormati Allah, Anda akan hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Anda akan melihat persediaan Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, peningkatan, perkenanan, berkat mengejar Anda. Sumber daya, kontrak, peluang, orang yang tepat, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar dan atau memimpin orang lain akan datang untuk bersehati dan berjuang bersama Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan Anda akan meluap. Tahun ini dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang berlimpah, makmur, penuh nikmat bagi Anda dan anak cucu Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan ilahi. Para malaikat mengawasi Anda dan keluarga Anda. Anda hidup di bawah perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, bahaya, kehancuran, malapetaka tidak bisa mendekati Anda. 1000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di sebelah kanan Anda. Tetapi Tuhan membuat pagar perlindungan di sekitar Anda. Anda akan hidup dalam damai, aman, terlindung dalam pelukan Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata negatif, setiap kutuk yang diucapkan atas Anda, setiap kutuk turun-temurun, saat ini semua kutuk itu dibatalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus membatalkan semua kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang penuh kekecewaan, kesalahan, semuanya sudah berakhir. Itu tidak akan membatasi Anda lagi. Ini adalah hari yang baru. Tuhan melepaskan Anda ke tingkat kebebasan, keutuhan, kepatuhan, perkenanan, promosi, dan tujuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi semua yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Anda akan melangkah lebih jauh dari yang Anda impikan. Anda akan hidup lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Anda akan menyelesaikan perjalanan hidup Anda dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus saya menyatakan bahwa Anda diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman. Sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang telah membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati Mari masuk bersyukur. gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Ini pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan
kami bersyukur alamatnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord is good and His mercies endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good and His mercies endureth forever and ever. Amen. Sekali lagi dengan iman katakan, For the Lord is good thank you Jesus. and His mercies endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good and His mercies endureth forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sadar tak semua Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pun berlangkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pun berlangkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu.